ya memang ada yang sampai SMA, ada juga yang nggak sampai SMA. Sehingga saya berpikir, ya kalau mungkin saya ke Jakarta paling tidak ya orang tua gitu, saudara-saudara ini yang setidaknya ya walaupun kita ini di kampung gitu ya, bertani cuman ada gitu adik misalkan yang baratnya di Jakarta itu yang nggak juga dibilang sukses, cuman layak mencari peruntungan lah. Peruntungan, benar sekali. Sarjana itu ya Mas? Iya. Apa yang terjadi kemudian pada saat tiba di Jakarta, Mas Nesar? Iya kan saya nyari-nyari terus ya. Saya pertama kerja itu di salah satu showroom mobil di daerah Jakarta Pusat sebagai sales marketing. Itu digaji, bahasa sih bukan gaji ya, transportasi itu 1.500.000 sebulan. Total. Iya, itu artinya ada refund ketika kita melakukan penjualan secara kredit gitu ya. Kalau yang cash yang nggak dapet misalnya. Kurang lebih setahun saya kerja di situ karena mungkin entah karena basically saya juga bukan marketing, kemudian tidak maksimal cara kerja saya di situ. Akhirnya dirumahkan dari kepala cabangnya gitu. Bahasanya kamu dirumahkan dulu, nanti diajak lagi kembali bekerja ketika sudah dibutuhkan. Cuman sudah 11 tahun tidak pernah di WhatsApp atau dipanggil lagi gitu. Kemudian pada tahun 2000 saya nyari-nyari terus, 2015 saya lihat ada di daerah Gelora Bung Karno itu pendaftaran ojol pada saat itu. Kemudian saya cobalah, karena saya pikir ya saya harus bertahan hidup ini kan, kalau nggak punya penghasilan hidup ya sebenarnya sudah berkeluarga ya kan. Saya coba, alhamdulillah diterima. Terus saya berapa tahun gitu fokus, karena memang pada saat awal ojol itu kan lumayan juga penghasilannya ketimbang saya harus bekerja dengan gelar S1 yang bahasa saya sih tidak dihormati gitu ya, dengan angka segitu, karena kan itu kan di bawah standar UMR DKI Jakarta pada saat itu. Jadi Bang Nesar ini sembari ojek online tapi sempat juga menyebar CV nyari kerjaan lain juga Bang? Iya, hampir semua, karena kan memang orientasinya sih bukan, maksudnya saya tidak punya cita-cita jadi ojol. Karena buat saya, ketika saya jadi ojol di Jakarta, ya mendingan saya jadi petani di kampung saya sendiri, misalkan. Cuman karena keadaan, bahasa sih kecelakaan gitu, tidak ada pilihan ya. Apalagi orang tua di kampung pasti membayangkan hal yang jauh daripada ini gitu ya Mas? Iya, kebetulan waktu saya sudah merantau itu kedua orang tua saya itu sudah meninggal. Jadi cuma harapan saudara-saudara saja. Kadang-kadang juga ada saudara teman mau ngabarin kita, kerjaan sekarang tuh ngojek saya. Kadang mereka tertawa juga gitu, miris ya. Maksudnya kamu berjuang sekolah gitu ya. Karena saya artinya bukan persoalan kuliahnya. Saya sekolah secara pribadi itu kan dari SMP. Di kampung saya itu kampung terpencil, namanya Desa Larian. Itu sekolahan cuma ada SD. Jadi ketika saya sekolah SMP, SMA itu harus keluar dari kampung itu. Jadi saya anggap artinya perjalanan saya juga kan meninggalkan kampung itu sudah cukup lama. Saya kemudian ketika saya harus kembali ke sana dengan titel sarjana juga, saya pikir tanggung ya, mendingan 1 kali 14 saja gitu loh, di tempat di Jakarta yang notabene harapan sangat besar. Cuman kenyataannya ya seperti ini gitu loh. Bang Nesar, kalau kami lihat Bang Nesar saat ini ya sambil berurai berlinang air mata, kami juga ingin tahu kenapa dari berbagai banyak upaya yang Abang lakukan di Jakarta, hambatannya apa Bang? Yang membuat mentok di tengah jalan akhirnya Abang memutuskan untuk ojolnya apa Bang? ya udah nggak ada pilihan. Awalnya karena mungkin yang pertama kan waktu awal-awal apa sih yang diminta itu kan pengalaman kerja. Sementara kan pada saat saya selesai kan belum punya pengalaman. Belum punya pengalaman. Saya juga Tadi kan pengalaman kerja ya Bang ya? Iya. Kemudian nggak masuk di akal. Ya entah ya. Kalau awal-awal sih enggak. Kalau sekarang yang kan saya sampai hari ini pun masih nyari kerjaan. Dan terhalang juga oleh batas usia itu? Sekarang dihalangi sama usia, karena usia saya sudah jalan 36. Rata-rata itu kan 28, 30, ada yang sampai 33. Cuman minta pengalaman itu panjang sekali. Sementara kita kan pengalaman cuma diojol, karena selama ini mau mencari pengalaman itu tidak diberi ruang. Ya kan? tapi sejujurnya Bang, dengan penghasilan ojol saat ini untuk mencukupi keluarga, Abang sudah berkeluarga ya Bang tadi Bang ya? Iya, saya sudah berkeluarga. Gimana, Tapi kan bukan itu mimpi dia. Benar. Kurang ya jujurnya Bang? Saran Bang? Enggak. Segi angkanya ya. Saya menghasilkan uang dari ojol rata-ratanya itu 150.000 satu hari. Satu hari. Iya. Tapi nggak Saya sesuai harus dengan yang dia Sebulan mau. sebulan ya? Udah. Saya kan juga punya anak tuh.
Saya punya anak 3. Ya, saya juga ngekos. Cukupkah, Mas? Kalau secara kalkulasi matematisnya saya anggap sih tidak. Cuman kan ya apa yang harus kita lakukan, kita menerima aja gitu loh, dengan harapan ya mungkin pemerintah gitu ya, mohon maaf ya, Langsung disampaikan Bang. Pak Ada Wamen 2 di sini? wakil menteri. Pak Wamen juga saya nggak tahu Pak. Cuman saya mau gitu, Wamenaker Bang. saya mungkin mewakili anak-anak daerah yang ada di Jakarta, yang notabene harapan besar datang ke Jakarta untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka gitu ya. Cuman saya salah satu potret yang bisa menjadi catatan buat mereka gitu loh. Kok wah, yang orang berpikir Jakarta itu keren gitu loh, ternyata di Jakarta itu ya ada yang keren, cuman ada juga yang seperti saya. Bukan saya merendahkan diri saya, enggak, ini realistis. Di Jakarta itu keras sekali kehidupan. Jangankan kita, saya nggak berpikir tentang gaya hidup, saya cuma berpikir makan saya, minum saya, cicilan motor saya, kosan saya, dengan jajan anak-anak saya untuk sekolah, itu ya sudah cukup. Karena saya tidak terlalu banyak berpikir tentang hal lain. Itu suara dari Bang Nesar ya. Iya, jadi ada juga seperti beban moral dengan Beban. gelar ya, gelar sarjana S1. Mungkin di Jakarta itu S1 biasa ya. Tapi di Kampung desa kami Palu itu, ya? saya jujur nih, di desa saya itu, saya orang ketiga yang lahir dan besar di situ, yang dapat predikat S1 di tahun 2011. Jadi mohon maaf Bang, di kawan-kawan di desa atau mungkin teman-teman ojol ada yang sempat heran nggak? Kamu S1 tapi kok ojol? Ada tidak yang mempertanyakan itu Bang? Saya kan tidak pernah mengucapkan saya S1. Cuman kadang-kadang ketika saya ngobrol, basically saya bilang saya ini. Kok mau ojol? Saya bilang saya juga realistis, saya juga butuh makan gitu. Karena kan mau S1, S2, S3 sampai profesor juga, ya kita kan bertanggung jawab dengan diri kita. Jadi saya kesampingkan moral itu gitu loh. Saya tidak butuh pengakuan S1 harus kerja S3. Yang ada aja tuh saya kerjain ojol hari ini, itu yang saya kerjain dengan kurang lebih 11-12 tahun. Baik Bang Nesar. Ini contoh Bang Nesar, tapi Ya. ada juga Raki. Raki ini masih muda, ternyata S2. Bagaimana perjuangan mencari kerja di Jakarta yang menurut Raki, tadi kami sempat ngobrol sebelum siaran, sulit sekali. Meskipun S2 menggelar memegang gelar magister, Mas Raki. Ya memang hari ini mencari pekerjaan di Jakarta sesulit itu, karena balik lagi kalau Bang Nesar tadi udah berkeluarga, aku pun sudah berkeluarga gitu, dengan gaji yang mohon maaf nih Pak Wamen terhormat di depan, gajiku cuma 3 juta, jadi kayak harus mikir lagi gitu, ini gimana, besok harus ngapain lagi gitu. Jadi sekarang basically sih, jadi bener kata tadi abangnya bilang kayak yaudahlah yang ada dikerjain aja gitu. Jadi ya mungkin hashtag si kabur dulu aja, ya itu jadi apa ya, jadi ke-trigger kayak oh iya bener juga kali ya, kita coba aja dulu kali keluar negeri ya gitu. Ditambah kan banyak juga teman-teman influencer yang oh iya kalau di luar negeri itu seperti ini gitu. Mungkin tadi kayak Bunda Carla cerita soal di Jerman, ketika dengar soal itu jadi kayak oh iya ya, coba kali ya keluar negeri ya. Tapi balik lagi dituduhan nasionalis. Dengan bekal S2 sulitnya apa? Kan harusnya kan nggak ada hambatan, diterima oleh banyak perusahaan. Seharusnya. Umur juga masih muda. Iya, umur masih muda. Cuma aku juga masih nggak ngerti gimana, balik lagi karena ternyata S2 pun juga susah karena banyak banget perintilannya kayaknya kalau di kualifikasi Hambatannya apa pekerjaannya. saja, Mas Raki? Hambatannya tuh lebih kayak mungkin ya, ini perspektifku sebagai pelamar kerja ya, kayaknya HR-nya bingung deh, ini S2 mau gue gaji berapa ya gitu kayaknya ya. IPK oke padahal. IPK oke banget, makanya IPK aku di 3,6. Wow, umlaut. Umlaut ya dia Aku 3,6. kayak, ini kayaknya HR pada Umlaut bingung deh gaji 3,6. berapa ya gitu, jadi kayak mohon maaf mas, belum bisa bergabung Kalau untuk di kuliah mah perusahaan kami, 3,6 juga salah tinggi tuh satunya. nilainya. Udah umlaut. Kalau kemudian tadi S1 nampaknya malah justru dirasa tidak dihargai, S2 malah Tinggi jadi loh itu. bingung mau digaji berapa, maksudnya gitu Mas. Iya, perspektif aku ya, karena udah berkali-kali nyoba gak dapet juga, ya dapetnya ya itu yang tadi, yang rate-nya 3 juta, ya udahlah adanya ini, kita jalan Tapi sama ini sempat aja. kepikiran dengan hashtag kabur aja dulu,
sepertinya saya harus mencari peruntungan di luar negeri. Sempat gak kepikiran ke arah Sempet sana? banget kepikiran. Pastilah kepikiran pingin kesini. Karena aku juga penggemar temannya Mas Pange, Abang Panji Pragiwaksono. Dia selalu share tentang kehidupan di Amerika kan, kayak, oh ternyata itu di cover ya sama Amerika ya. Coba kali ya gitu. Jadi mulai ke-trigger lah, dikit-dikit mulai ke-trigger kayaknya bener nih harus nyobain keluar negeri gitu. Jadi kan bumi luas banget gitu, nggak cuma Indonesia, tapi bisa ngetes ke luar negeri kemanapun. Tapi balik lagi di Instagram dibilangnya kurang nasionalis, jadi bingung juga sih. Nah, itu dia. Gimana ini enggak kanan kiri mahasiswa IPK 3,6 S2 kanan kiri pakai deg-degan ini Mas. Ini dia, perjalanan Ini saya masih kuliah, Mas. panjang ini katanya. IPK Mas. jajan belum nyampe 3,6 nih gimana ke depan? Masih ya Mas. Ya, Menarik juga kalau kita lihat tadi testimoni dari dua pencari kerja. Yang satu kemudian mendapat gelar sarjana, yang satunya lagi gelar magister, tapi nampak yang begitu susah mencari kerja di tanah air. Bunda Korla nampaknya sejalan dengan apa yang tadi Bunda sampaikan, Bunda? Iya benar. Apa yang diungkapkan kedua bapak dan anak muda tadi itulah realitinya yang nyata, bahwa Indonesia itu sangat sulit sekali mencari kerjaan. Walaupun perjuangan mereka kuliah dengan biaya yang banyak, kadang-kadang itu yang membuat Bunda jadi kayak lebih gimana ya, sedih gitu loh. Karena ya tadi itu ada aja persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang maaf ya, ini nyatanya aja gitu. Kadang-kadang mesti kenal orang dalam, atau misalnya ini kita mau cari makan malah kita harus nyogok. Itu apa sih, peraturan apa itu? Bikin emosi deh. Iya, jadi maaf nih kalau Bunda emosi karena ini sangat ini kita pingin negara kita maju. Kita bermimpi negara kita ekonominya lebih ke depan. Kita juga harus melunaskan utang-utang yang harus kita bayar untuk membangun Indonesia yang telah dibangun. Tapi bagaimana keadilan tadi gitu? Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nggak terpakai jadinya. Gitu loh. Tolong buat Bapak Wakil Menteri, tolong diberikan tegaskan kepada semua perusahaan-perusahaan, pokoknya perusahaan, tolong peraturan-peraturan yang tadi yang seperti persyaratan usia, harus punya pengalaman di luar, harus punya, bagaimana mereka sekolah berapa tahun? Mereka sekolah tamat SMA itu paling 18 tahun. 18 tahun, terus kadang-kadang nerima kerjaan umur 20 atau di bawah usia 25. Bagaimana mereka punya pengalaman sedangkan mereka selama ini menuntut ilmu? Itu satu. Kedua, nanti ketika di usia ada batas-batas, ini batas-batasnya harus dihapuskan. Ini nggak berlaku. Itu pentingnya supaya tidak banyak pengangguran karena usia. Jadi seperti yang Bapak dua tadi itu kan mereka sekolahnya tinggi. Mereka jadi ojol atau tukang ojek, udah tidak ada pilihan daripada mati, nggak bisa ngasih makan bini, ngasih makan anak, ya udah ambil aja apa yang ada, yang penting duit. Tapi kan kasihan gitu loh. Maksud gini, orang sepintar mereka, orang sepandai mereka, orang yang punya prestasi, apalagi yang saat tadi itu 3,5 itu udah ribet. Cum laude ya. Itu kan sayang ilmu mereka itu yang mereka dapat selama ini di sekolah, orang tuanya memberikan mendukung, mensupport, membiayain, tapi ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Bahkan ini pengalaman saya punya temen, dia itu kuliahnya sampai seperti Bapak tadi tuh udah sampai S1, dia itu jurusan hukum ya. Tapi gitu, dia ketika saya tanya bagaimana dengan kerjaanmu, susah sekali Cynthia katanya. Aduh susah banget, harus kenal orang dalam, harus nyogok segala macam. Itu jadi akhirnya ujung-ujungnya dia tukang bawa kabel yang ada kerja di mana waktu itu dia pernah kerja di satu televisi saya lupa. Tapi tukang bawa kabel nggak sesuai dengan pendidikan dia. Itu yang bikin saya semuanya ini didengar langsung oleh Wakil Menteri Bunda Korla. Bahkan kabarnya bukannya Bunda Korla dari Ciki ingin menyuarakan curhatan pengalamannya yang tadinya kerja di luar negeri, akhirnya di Indonesia juga menemukan kendala. Pak Wamen harus dijawab, Pak Wamen. Kita harus jeda loh, hanya di Satuan Demokrasi pemirsa. Hajar Bun, benar hajar Bun.
bangga. Iya kan? Biar di waktu. Dan saatnya ini ada kesempatan emak mengungkapkan Iya, selama ini kan isi hati kita semua. selama ini kan emak cuma berkomentar di tapi kebetulan Live. Iya, jadi biar ini Artis senior. iya. Kayak tadi bapak dua tadi itu kan kayak gitu jadinya Sedih, ya? dia sudah nggak ada pilihan lagi. Banyak begitu Mak. Banyak. Jangan ngajak bercanda dulu ya, bunda lagi serius. Ya, Nanti otakku ngeblank. bener. Nggak ada gila-gilaan di sini. Mak nggak usah baca dulu, nggak usah baca. Aku yang Bunda nggak baca komen ya, jangan maksa aku baca komen. Kalian pergi aja ke kuburan dulu. Cinta bentar lagi tiba-tiba akan sedikit terasa. Kenapa? Biar aja mak ini biar jelas. Iyalah, itu kan pendapat Mak. Iya. Bukan menjatuhkan atau menghina, cuma ngasih pendapat. Bagus. Iya, pendapat kalau Makanya Mak enggak diundang, ya kan? Dan udah banyak juga orang yang mengeluh, melapor sama Mak. Jadi ya, tambah banyak yang didengar. kau masuk ke liang kubur ya, tanya jam di sono. Tanya sama malaikat kapan kau dicambuk. Kau tanya sama malaikat kapan kau dicambuk, jam berapa kau dicambuk. Aneh-aneh masih nanya jam juga hari gini. Ini kan masalah serius ini sebenarnya. Serius lah. Ini masalah serius. Ini akan Karena kerja tentang kerjaan, jadi banyak nanti semakin banyak pengangguran, hidup. Iya, ini membuka jalan, Ini Ma. iya Membuka serius. jalan. Ini perkara serius. Jadi bukan Ngerti? TV Iya. Live ini bukan untuk sekedar tukar Daripada pikiran. mikirin infrastruktur, mendingan mikirin masyarakat yang lagi nggak punya kerjaan. Ya, Iya kan, kalaupun pembangunan infrastruktur dikembangkan, tapi tetap aja juga harus ada juga bekerja. infrastruktur pendidikan, ada juga itulah yang lanjut ke sana bisa dibuka jalan ke sana, itu bagus. Indonesia pun itu kan lagi Iya. dikembangkan. Infrastruktur bukan cuma untuk jalan raya atau jalan tol, untuk pendidikan juga kan. Bunda keren banget, love you pokoknya, cantik banget Bunda. Dukung bunda ya. Ya Allah, ya Allah. Ih, tadi minum dulu. Kasihan anak-anak pada nanya Mak kalian di mana? ini bintang tamu ya, pembicara di TV One. TV One ya. Live, Jadi live. jangan pikir Mak ini bodoh. Minum bun katanya. Tadi Mak emosi loh. Iya, jangan Terpancing. terpancing ya, jangan. Astagfirullahaladzim. Tetap harus rem. Makanya kalau mau marah kan aku terus gini, jadi harus. Makanya minum-minum aja nanti. Iya. Pokoknya kalau lagi emosi minum. Jangan. Enggak, kadang-kadang kan pas kita ngomong itu di satu tema itu yang bener-bener Karena diam, jiwa. diam. Mama lagi diundang. Ya, kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian testimoni dari para diaspora yang berada jauh di sana, Andrew. Kita juga melihat ini ada salah satu contoh juga
anak muda, seniman, pengusaha muda yang sudah kemudian mencari ilmu jauh-jauh ke luar negeri dan kemudian kembali untuk memberikan karya untuk Indonesia. Tapi hasilnya seperti apa, Mbak Ciki? Oke, jadi mohon izin ya Pak Wamen, punten, salam kenal semuanya, bismillah. Jadi saya mau sedikit sharing ya. Dulu tuh saya kerja sebagai animator di Upin Ipin Pak. Dan Upin Ipin alhamdulillah booming ya di Indonesia, alhamdulillah. Jadi memang awalnya saya kuliah di Malaysia karena suka dan cinta banget pada animasi pada masanya. Terus waktu itu sih belum ada tempat kuliah animasi di Indonesia yang mumpuni. Tapi kalau sekarang udah Masya Allah udah banyak banget yang bagus. Dan terus lanjut kerja, kebetulan senior-senior saya yang bikin Upin Ipin tuh dapat funding, dapat grant gitu ya dari pemerintah di sana. Terus hiring lah adik-adik kelasnya, anak-anak kampus, dan memang pasar Indonesia tuh selalu menggoda. Jadi saya di-hire dan kebetulan memang secara ekosistem pekerjaan pipeline animasi itu udah nyambung dari satu kampus, dan akhirnya bikinlah Upin Ipin. Season awal tuh saya masih ikut. Saya bikin setting and background, edit juga frame by frame dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu memang jujur yang bikin saya pulang, jadi saya sekitar 7 tahun ya di sana kuliah dan kerja. Itu alasan pertama, saya tuh pengen coba entrepreneurship, karena bagaimanapun kalau kita mau mencoba melakukan hal lain dan berwirausaha tuh ada semacam safety net di negara kita sendiri. Yang kedua, saya tuh kebayang takut banget orang tua tiba-tiba Allah ambil ketika saya jauh. Walaupun kemarin it happens, tetap shock, tapi paling nggak saya tidak menjadi anak yang menyesal gitu. Nah, itu yang bikin saya pulang sebenarnya. Tapi sebenarnya kehidupan di luar tuh nyaman dan gimana ya? Saya merasa waktu itu saya mulai karir sebagai animator ya di Malaysia dari bawah, dari gajinya mungkin nggak seberapa gitu ya, tapi kehidupannya dan segala fasilitas yang negara itu berikan tuh sangat amat nyaman gitu, dan kerjanya juga jelas gitu. Saya punya sahabat ya, Sasha Subono, temanku ini cucu dari yang Habibie, sekarang kerja jadi animator. Kita sesama animator perempuan ya di Weta Studio di New Zealand. Itu ya lebih memilih berkarir di sana, padahal eyangnya dulu presiden Indonesia dan lain sebagainya, karena memang lebih jelas gitu ya. Buat yang karirnya itu rada niche kayak kita seniman gitu. Kalau sudah betah dan diapresiasi, kenapa akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia? Oke, waktu itu kan aku cerita aku ingin mencoba entrepreneurship, pulang ke Indonesia, Ingin sempat bikin membangun. animation house. It didn't go well, bangkrut. Dan akhirnya ya jadi host Muslim Traveler, bikin brand yang basic ya aktivisme gitu dan lain sebagainya. Dan ya akhirnya ya pulang kita jadi punya agile mentality gitu loh. Karena ada beberapa hal kalau misalnya aku tetap di luar negeri itu nggak bisa aku lakukan. Karena seperti misalnya company tempat aku bekerja, Laskopa Production, itu udah bayar working visa aku. Aku kan harus komit, harus waktu aku dedikasi, aku serahkan ke mereka gitu. Dan ada di fase aku pengen melakukan hal lain dan akhirnya pulang ke Indonesia. Jadi menurutku ya punten Pak Wamen, mungkin sebaiknya gini, ini tentang hashtag kabur aja dulu. Ini kan cara kita ya sebagai kayak kontrol sosial ya, civil society melakukan social control terhadap kinerja pemerintah. Kita mungkin menyuarakan itu karena kita melihat ada Emosional. sesuatu kebijakan yang tidak sesuai. secara rutin terjadi, tidak berpihak terhadap kemudahan kita mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Karena memang jujur kalau di luar mungkin kapasitas kelas menengah ya yang berhasil bisa menjadi diaspora di luar negeri itu bisa mendapatkan kerjaan yang layak, kayak ada security, bisa melakukan. Tapi kalau nggak salah, koreksi saya kalau tidak tepat. Semuanya kemudian terjamin, tapi gaji itu hampir separuh balik ke negara karena ada urusan pajak yang kemudian dikembalikan untuk kenyamanan dan sebagainya. Artinya memang kenyamanan hidup di luar negeri itu kerjasama antara pemerintah
juga rakyat, kita patuh bayar pajaknya, yang itu kemudian dikembalikan untuk Benar. jalan, untuk fasilitas kesehatan dan sebagainya. Artinya memang ada yang sangat indah di luar negeri, tapi itu juga bukan berarti apa istilahnya bahasa Indonesia tidak cuma-cuma, tidak taken for granted, tapi artinya rakyat juga kemudian mengeluarkan sesuatu seperti tadi yang di Indonesia nggak ada, tanda kutip gitu ya, kita masih sepadan ya Mbak Eva. itu masih sepadan, dan artinya di kita kan kita masih menuju nih Aku nggak ngerasa gaji aku dipotong-potong gitu sih. Waktu di Malaysia beneran. Ini mungkin harusnya dalam konteks Malaysia, tapi negara lain itu mereka sudah menerapkan demikian hampir separuh gajinya. Nah artinya sebenarnya kabur aja dulu dalam konteks negara maju. Mohon maaf saya potong tadi. Kalau bicara salah satu negara paling sukses yang warga negaranya keluar negeri dan negaranya tetap maju ada dua, China dan India. Yang keluar negerinya banyak sekali, tapi negaranya juga tidak kemudian menjadi terpuruk. Itu satu. Aku turunan India soalnya. That's good, that's good. India itu bahkan gara-gara warganya banyak yang keluar, sepertiga pendapatan negaranya bahkan dari warga negara yang keluar. Artinya kabur aja dulu dalam konteks India, memang mereka kabur aja dulu, tapi kemudian balik. Nah artinya ini satu nafas yang perlu kita juga dorong. Kalau selama itu konteksnya adalah mengibarkan bendera Indonesia, baik di negeri sendiri dengan berdikari ataupun di luar negeri, tentu kita akan mendukungnya. Karena kapan lagi kita bisa melihat ada orang Indonesia yang menjadi bos di Google misalnya, bos di membanggakan, kalau kemudian tidak benar-benar ada di sana. Nah artinya semangatnya justru menurut hemat saya hari ini lagi jadi tantangan dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Pasca pandemi cari kerja memang susah. Ini kesadaran yang perlu kita bangun bersama. Artinya kita tidak bisa kemudian selalu melihat bahwa rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Ketika kita ada di sana, tantangannya juga nggak sederhana. Di Indonesia juga oke, ada yang susah, tapi sebenarnya juga punya banyak potensi. Nah yang jadi tantangan kalau benang merah dari semua negara, paling tidak dari hasil studi adalah bagaimana kita memantaskan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk bisa bekerja baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah ini yang sekarang jadi tantangan seluruh dunia. Artinya bicara anak muda bukan hanya Indonesia. Silahkan riset, silahkan tanya bagaimana susahnya hidup di negara-negara yang kita kenal dalam pikiran kita lewat film dan sebagainya, negara-negara paling maju hari ini. Nah ini yang menurut hemat saya satu, hashtag ini penting sebagai bentuk mungkin ada kegelisahan untuk kemudian diperhatikan. Curhatan. Tapi kita juga sebenarnya mendukung, karena artinya kabur aja dulu, go ahead, nanti please balik lagi. Dan saya yakin gak ada urusannya sama nasionalisme. Itu dia, tapi kan Betul. berbeda dia dengan statementnya wakil Pak Wamenaker kita nih kan, kalau tadi bilang nih Manggilnya kalau agak pergi hati-hati aja, dari Pak itu dia Wamenaker Pak ya. Wamenaker kita nih yang berbeda ya. Nampaknya pandangannya berbeda Pak Wamen. Kan kalau Pak Wamen kan statementnya tadi seperti yang disinggung oleh Bang Kalau Kira ya. kabur aja, pergi. Gak usah balik lagi gitu. Jangan perluin hashtag itu. Gini, Itulah Bang kira-kira Bang ya. itu harus dipahamin konteksnya dan kejadiannya ya. Oke. Itu waktu saya melontarkan pernyataan itu saat ada acara MOU dengan Kementerian Desa. Nah, dalam MOU itu banyak sekali poin-poin yang akan kita lakukan untuk kerjasama, misalnya melawan praktek percalokan tenaga kerja di wilayah-wilayah industri. Kedua, bagaimana mengatasi preman-preman atau LSM ini atau ormas-ormas ini yang kerjanya selalu meres. Itu. Jadi setelah kejadian MOU itu, kita jalan keluar ngobrol, ada satu orang, dia bertanya ke saya. Biasanya kalau kawan-kawan media buka identitasnya dulu, kemudian baru dia bertanya, Pak, saya dari media A, gitu. Nah ini nggak ada, dia kejar terus. Dia bilang, ini apa? Tadi saya pikir humasnya Kementerian Desa. Tapi statement itu udah terlanjur keluar tuh Bang Ya ya. nggak apa-apa. Nah, Saya sudah bertanggung dari jawab dulu. terhadap pernyataan saya. Nah pas dijelaskan oleh Ainun Najib, diaspora kita di Singapura, dia bilang, hashtag itu sebetulnya memotivasi semangat kita untuk pergi keluar dan balik lagi. Kita kerja di sana, kemudian menggali ilmu, mencari apa yang bisa kita lakukan buat bangsa kita. Nah itu kan mantap. Dan negara tidak pernah membatasi itu. Negara tidak pernah membatasi itu. Nah, ramenya hashtag ini terkesan di publik, maaf ya, terkesan di publik, ini ada semacam kok yang penggiringan opini. diramaikan kesannya adalah pesimisme.
Pesimisme itu apa? Kesan pesimisme itu yang kita lihat. Loh, Pesimisme. berapa juta orang Menggiring opini. Pesimis ya, kayak Gitu ya. ke negatif. pernah buat hashtag. Ke negatif kan? Iya, pesimis itu Sebenarnya nggak negatif. Gitu loh. Ini kan Padahal kayak kita tidak ini kan mau. kayak curhatan secara Lah, nggak tahu kenapa dibuat hashtag. kalau emak sih nggak ini curhatan ya yang Curhatan ini enggak. curhatan ungkapan mereka yang selama ini memang kesel gitu, lalu mereka bikin kalimat yang singkat kayak bisa Optimisme ada pesimisme. Optimisme berarti Positif. emosi apa lagi Pesimisme. pesimis enggak, yang tadi itu kan emosional. Emosional. Bukan rasional. Kementerian ini yang tahu nih, kejar-kejar ada berapa puluh ribu ini tenaga kerja kita yang terjaring mafia-mafia tenaga kerja. Ini tahu, punya datanya nih. Maksudnya Itu yang di itu ya, Malaysia. yang bukan Masuk itu yang di Agu yang kemarin kan judi-judi itu loh online. Judi online. Bukan di Malaysia malah itu di Enggak, kan sana banyak juga yang ilegal. tapi lebih banyak lagi sekarang yang pecah meledak ini loh, yang banyak mati itu loh. Aduh, Myanmar. Myanmar. Bagaimana lapangan pekerjaan itu Iya, ada banyak, bener. dengan jaminan Udah lama jaminan cuma dari yang berapa apa bulan, yang kan? bisa diintervensi negara. Kenapa dia? Nah problemnya lo didukung lo, kita ini baru berapa bulan pemerintah. Kamboja. Tadi apa yang disampaikan Bunda Ona itu benar sekali. Apa yang disampaikan saudara kita itu benar sekali. Ada rezim yang menurut saya itu merusak sekali terkait apa? Pembatasan umur kerja. Tahu saya ngapain kalau orang masih punya keinginan kerja, mau kerja, biarin dong bekerja. Nah tugas kita negara, tugas kita pemerintah Prabowo Gibran adalah melawan hal-hal yang kiranya merugikan rakyat. Nah kita hari ini hadir, negara ini hadir tengah rakyat. Contoh sederhana, kawan-kawan driver ojek online, mereka berjuang kemarin soal terkait THR-nya. Kita perjuangkan. Tidak ada sejarahnya pejabat di Republik ini berani speak up untuk bicara tentang apa keadaan nih kawan-kawan ojek online. Kita tuh berani. Tapi nasib seperti misalnya Pak Nesar, kemudian Mas Raki, S2 gaji baru 3 juta, Bang, jauh sekali dari UMR. Nah itu yang kita kritik. Kenapa kok negara membiarkan hal ini? Nah itu tugasnya, mengkritik itu benar. Jangan lari dari gelanggang pertarungan. Biar apa? Kita dianggap pejuang, bukan pecundang lari. Gitu loh. Ini yang kita butuhkan. Nah, saya berapa tahun? Kalau kita mau ikutin hashtag yang hashtag kabur-kabur dulu, saya udah lari dulu. Rezim Soeharto, rezim Orde Baru lebih gas dibanding rezim-rezim yang lain. Ini adalah keterbukaan. Tidak ada kerusuhan, tidak dibom-bomin wilayahnya. Ngapain kabur? Tapi kalau dari abang solusinya seperti apa bang? Apa solusi apanya? Solusi agar mereka sejahtera, mereka mudah dapat Nah kerja. inilah tugas kita negara, menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Makanya Pak Prabowo selalu menyampaikan, kita punya anggaran nanti, kita akan investasikan buat lapangan pekerjaan. Nah, sudah dukung dong. Gitu. Ini kerjasama sih semua lembaga kementerian sudah bikin kesepakatan terkait apa lapangan pekerjaan. Kementerian ini ada nggak kawan-kawan bisa dikasih kerjaan? Kamu kan di Kementerian Tenaga Kerja aja, di semua lembaga kementerian, dan kerjasama ini sudah akan kita lakukan, dan tinggal tunggu waktu, sabar, gitu sabar, gitu. Kita sedang melakukan hal yang terbaik lah, Bro. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, saya tidak mau sebelum saya meninggal atau saya dipanggil Tuhan, saya mau melihat rakyat saya ini sejahtera. Tapi sampai kapan Pak Yusri harus sabar ya Pak? Benar. Ya, Sampai kapan sabar? saya komentari ini ya. Saya rasa tadi yang disampaikan kegelisahan masyarakat itu hal yang wajar ya. Sinisme publik itu terjadi kapanpun dan sebaiknya kita respon dengan bijak. Ini Bung Noel ini teman saya, teman lama, tapi sebagai wamen saya mesti kritik juga. Dalam arti begini. Aura aktivisnya masih besar tuh banget tadi Pak. Iya, artinya gini. Di Indonesia ini sayangnya rakyat itu disibukkan menafsirkan apa maunya elit. Kan mestinya sebaliknya. Elit yang berpikir keras untuk menangkap denyut aspirasi rakyat seperti yang tadi disampaikan teman-teman. Maka menurut saya ya kita berharap ada sensitivitas. Saya percaya kawan Noel ini orang yang sangat spontan gitu. Tapi kita juga mesti ingat ini terkait dengan ekonomi juga ya.
ekonomi global domestik sedang tidak baik-baik saja. Kita semua sepakat. Maka mesti kita jaga pula sinyal gesture ke publik termasuk ke global. Jangan sampai ada kesan kita ini belepotan menyampaikan opini atau pendapat ke publik sehingga tidak ada kepastian. Ekonomi sangat erat dengan kepastian. Maka saya harap, ini saya rasa ajakan untuk semua ya, kita mesti sensitif bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja, maka perlu kepekaan terutama dari para pejabat. Tapi klarifikasinya tadi kan sudah diutarakan bahwa merasa dijebak. Ya artinya apapun, bahkan pejabat tuh ngigo pun mesti waspada gitu loh. Bahwa omongannya itu, wigoannya itu juga akan direkam oleh publik gitu. Problemnya 80% naluri aktivis saya masih kuat. Ya itu Saya sudah sedang beradaptasi dengan situasi jabatan saya. Dulu kita punya cita-cita 98 bagaimana melawan yang namanya birokrat yang korup. Kita melawan sistem yang sangat korup. Korban sistem itu apa? Termasuk saya. Saya hanya mendapatkan ruang yang kecil, kebetulan dapat sebuah keberuntungan. Itu doang, tidak lebih dari itu. Ya. Karena memang saya punya cita-cita. Oke, saya rasa ini kan bagus. Maka jangan sampai niat mulia itu terdistorsi hanya karena kita keliru dalam memilih cara berkomunikasi dengan publik. Jadi menurut saya apapun yang disampaikan publik saat ini, sesinis apapun, sebaiknya itu direspon secara